Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan November ini ya. Oke, on fire. Mari kita lihat sesuatu dari waktu lampau yang masih berasa efeknya sekarang atau berdampak di hidup kamu sekarang ini adalah akar gitu. Akar itu kayak mendefinisikan dari mana kita berasal, stabilitas kita. Uh, Imum Kweli ini di natal chart kita itu berbicara tentang kayak rumah gitu. Apa yang definisi mirip sama Aries, ada sesuatu pesan tentang rumah, keluarga, akar dari mana kita berasal gitu yang membentuk pribadi kita sekarang ya, entah itu latar belakang budaya keluarga, terus pendidikan kita, nilai-nilai yang kita percaya, nilai-nilai yang kita terapkan dalam hidup kita gitu. Itu yang membawa kamu berada di titik ini sekarang dan apakah kamu menerima itu semua dengan sebuah keyakinan itu sebagai kebenaran mutlak ataukah ini waktunya kamu untuk mempertanyakan itu semua ya? Hal-hal yang kamu pelajarin dari kamu kecil, filosofi, nilai-nilai yang kamu yakinin, apakah kamu anggap itu sebagai kebenaran mutlak ataukah itu sesuatu yang bisa kamu pertanyakan sekarang ini ya, tentang dari mana kamu berasal dan apa yang sudah hal itu lakukan di hidup kamu sampai di titik ini sekarang gitu. Kalau kamu nggak puas sama hidup kamu gitu sekarang, kalau kamu misalnya happy dengan apa yang kamu punya sekarang ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu nggak happy sama yang kamu punya sekarang, bukankah ini waktu yang tepat untuk mempertanyakan itu semua ya. Lalu di waktu sekarang nine house itu eksplorasi itu kan aku bilang karena ini tuh pesannya berkelanjutan gitu ya, eksplorasi kayak itu tadi aku bilang apakah ini waktunya kamu mempertanyakan atau kamu perlu um, belajar hal-hal baru gitu kayak banyak membaca hal baru atau mengeksplorasi hal-hal baru bisa dengan itu tadi pertama belajar ya membaca, misalnya kamu nonton-nonton video tentang hal-hal yang menarik perhatian kamu gitu, yang bikin kamu penasaran, bikin kamu curious atau nggak usah menarik perhatian kamu juga nggak apa-apa, tapi itu kayak hal yang tidak pernah terlintas dalam hidup kamu gitu. Jadi kayak itu menambah wawasan kamu, menambah luasnya dunia kamu, seperti itu ya. Bisa juga dengan traveling, mengunjungi tempat-tempat yang kamu nggak kunjungin sebelumnya, mencoba hal-hal yang kamu nggak pernah lakukan sebelumnya. Karena Nine House itu adalah rumah ekspansi ya, rumah traveling, kayak higher learning gitu. Kayak higher learning, pendidikan yang lebih tinggi itu nggak cuma berbicara yang formal misalnya, kalau kamu udah lulus SMA kamu kuliah, kalau misalnya kamu udah S1 kamu S2, nggak cuma berbicara hal seperti itu, tapi juga belajar tentang kayak itu tadi filosofi kehidupan, tentang mempertanyakan hal-hal yang mungkin kamu anggap sebagai sebuah kebenaran mutlak selama ini, karena itu tadi ada sesuatu yang terakumulasi sepanjang hidup kamu di titik ini membentuk kamu sekarang. Kalau kamu happy nggak apa-apa, kalau kamu nggak happy, ini waktunya kamu mau perubahan gitu untuk mengeksplorasi, melakukan hal-hal yang berbeda. Ya, tapi tetap aku selalu bilang, ini hidup kamu, kalau kamu mau dengerin atau kayak mempertimbangkan apa yang aku bilang bagus, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Karena kamu yang menjalani. Lalu Mars ini waktunya, Mars itu pergerakan, action, semangat, ambisi gitu. Bisa juga berbicara tentang agresi atau kemarahan. Sesuatu yang kamu perlu lakukan adalah channeling energi itu, ya yang tadi aku sebutkan kepada sesuatu misalnya, ini tadi, mengeksplorasi sesuatu hal yang membawa kamu ke dunia yang baru, membawa kamu untuk mmm, memperluas wawasan kamu, memperluas pemikiran kamu, memperluas, atau mengekspansi diri kamu lebih jauh lagi ya. Itu, kalau aku melihat Mars di sini atau menggunakan energi Mars ini untuk upgrade diri kamu, upgrade pekerjaan, pendidikan, apapun itu. Karena kalau channeling energi Mars pada, lower vibration ya itu tadi bisa jadi kemarahan, bisa jadi agresif. Tapi ketika higher expression ya itu bisa kayak kamu punya semangat, punya energi, punya ambisi untuk mencapai satu titik tertentu yang mau kamu capai. Stabilitas. Kayak ada sesuatu nih yang kamu pelajarin dari budaya kamu, dari keluarga kamu, dan apa ya, kayak itu udah masuk jadi kayak pola cara berpikir yang udah otomatis gitu. Jadi kayak kamu selama ini, kamu nggak pernah mempertanyakan itu, tapi apakah itu sebuah kebenaran kebenaran yang mutlak? Belum tentu gitu. Apa yang kita sepakatin secara budaya, secara kultur, memang ada yang positif, tapi nggak ada juga yang sebenarnya kayak apakah ini benar gitu.
Kayak misalnya contoh aja gitu simpel, aku secara pribadi kalau misalnya wanita di umur tertentu harus nikah, wanita itu harus nikah, wanita itu harus jadi ibu rumah tangga. Kayak berarti, wanita hidupnya ya skopnya sekecil itu gitu. Ini tuh menurut pendapat aku. Tapi itu kan sesuatu yang aku lihat secara kolektif di budaya negara kita seperti itu ya. Itu contoh dan mungkin ada contoh-contoh lain yang bisa kamu pertanyakan lebih lanjut ya. Kalau itu tadi, kalau kamu nggak happy sama hidup kamu sekarang, ada sesuatu cara berpikir, pola-pola yang kamu wariskan gitu dari budaya kamu, dari keluarga kamu, atau secara secara kolektif ya. Dan berubah itu memang tidak nyaman, butuh proses, apalagi sesuatu yang udah berlangsung lama. Tapi ketika kamu memutuskan untuk mulai bertanya aja dulu. Ya, ketika kamu mempertanyakan banyak hal gitu, kayak satu persatu, kayak semesta akan membukakan jalan buat kamu atau mengirimkan orang-orang tentu yang akan menjawab pertanyaan kamu. Ya, tapi itu tadi, mulai bertanya aja kadang rasanya nggak nyaman gitu. Kadang mungkin kamu akan dihantuin rasa bersalah gitu, kok gue gini sih? Ya, dan itu konfliknya di dalam diri kamu. Tapi segala sesuatu yang baru itu bukan kadang sih, sering kali ya, membuat kita nggak nyaman. Jadi kayak memasuki aku sering tekankan ini dalam reading aku, bahwa zona baru itu sangat membuat tidak nyaman, akan men-trigger rasa takut kita dan bikin kita mau mundur ya. Karena pola itu belum ada di otak kita gitu. Otak kita itu suka sesuatu yang terprediksi, yang familiar ya. Jadi kayak itu ketika sesuatu tidak familiar, tidak terprediksi, itu kayak bikin alarm nyala di kepala kita, mengindikasikan suatu tanda bahaya, padahal enggak gitu ya. Beda gitu kalau misalnya kamu jalan sendirian malam-malam gitu ya, kalau kamu waspada itu beda ya. Tapi kalau kita masuk dalam satu, zona baru yang misalnya kayak mempertanyakan hal-hal tertentu, masuk chapter baru kehidupan kita, itu beda gitu ya, zona barunya itu beda. Tapi itu mengirimkan tanda alarm gitu di kepala kita, di otak kita. Nah, nih tadi ya, Ten of Pentacles itu sebentar, aku belum keluarin kartu yang ini. Child, ya kan sesuatu yang kamu bawa dari waktu kamu kecil sih. Atau ada sesuatu yang signifikan yang terjadi waktu kamu kecil. Dan itu bisa itu trauma, bisa itu rasa takut, bisa itu attachment, bisa itu cara pandang kamu terhadap dunia, misalnya dari kamu kecil, terus kamu remaja gitu, kamu kayak dibiasakan dengan value-value atau cara-cara tertentu, pemikiran tertentu gitu ya. Karena ketika kita kecil, kita transisi ke masa remaja, itu adalah masa-masa kita tuh kayak menyerap apa yang kita lihat dari sekitar kita ya. Nih, action, kayak dua kombinasi tuh nih, dengan ini kayak waktunya kamu bergerak, waktunya kamu membawa sesuatu yang berbeda gitu. Dimulai dari kamu bertanya, dimulai dari kamu melakukan hal-hal baru, mengunjungi tempat baru, melakukan hal-hal yang kamu nggak pernah lakukan sebelumnya. Bisa jadi ini dinamika antara kamu dan ibu kamu yang signifikan ya, atau sosok orang tua. Dan ini bisa jadi kamu juga ya, kalau kamu penonton itu kamu perempuan. Oke, nih. Ten of Pentacles ini bisa berbicara tentang stabilitas, abundant, tapi juga berbicara tentang keluarga gitu ya. Apa yang akan kamu berikan kepada generasi berikutnya, apa warisan kamu yang kamu berikan pada generasi berikutnya, pemikirankah, hasil karyakah, atau kamu merasa kamu nggak punya sesuatu yang bisa kamu bagikan untuk sekitar kamu atau untuk dunia, atau bisa jadi kayak kamu mewariskan sesuatu, nggak cuma mewariskan fisik kayak misalnya finansial, tapi mungkin mewariskan apa itu tadi, pola-pola pemikiran tertentu ya. Blessing-nya adalah ketika kamu memutuskan. Nine of Pentacles adalah energi stabilitas, abundant, ya, independent. Tapi ini Nine of Pentacles juga energi individualisme gitu ya. Bukan nggak butuh orang lain, tapi kamu nyaman dengan diri kamu, ya. Ketika kamu memutuskan untuk mengambil langkah yang berbeda gitu ya, mulai mempertanyakan segala sesuatu. Disitulah akan membawa hal-hal positif di hidup kamu, karena ini posisinya ada di blessing kamu. Selain bicara tentang improvement finansial, kenyamanan, keberlimpahan, dan juga tentang independen ya, kamu sosok yang independen. Lalu yang jadi tantangan adalah kayak aku melihat energi untuk dengan kombinasi ini, kayak aku melihat ada sesuatu tentang perubahan dari dalam gitu, tentang self development gitu ya. Karena Eight of Pentacles ini adalah mastery. Mastery itu nggak cuma berbicara tentang skill-skill tertentu dalam bidang pekerjaan atau dalam hal-hal tertentu, tapi kayak pengembangan diri itu juga dari dalam gitu ya. Terutama
Itu tadi ada sesuatu, kayaknya jadi aku mengulang-ulang, ada sesuatu tentang dinamika ya. Nih, Queen of Pentacles. Dan sosok perempuan ini kayak aku merasa ada sesuatu tentang kamu dan ibu kamu ya. Mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar hal ini. Oke. Ada sesuatu yang kamu bawa dari generasi sebelumnya, pemikiran kah, cara hidup kah, value-value tertentu kah, filosofi kehidupan tertentu kah? Itu tadi, yang mungkin waktunya kamu pertanyakan, kamu ambil action, kamu bawa perubahan, terutama yang tadi aku bilang, kalau kamu gak happy dengan apa yang kamu punya sekarang. Karena hidup kamu sekarang adalah akumulasi dari semua hal yang kamu lakukan, pemikiran-pemikiran kamu, kombinasi hal-hal itu, membawa kamu berada di titik sekarang. Awalan yang baru. Ketika kamu membawa perubahan, sesuatu yang baru untuk hati kamu ya, bisa jadi sesuatu yang baru untuk keluarga kamu, atau mendefinisikan kembali, itu tadi ya, tentang warisan budaya, warisan pemikiran, warisan value-value dan filosofi hidup tertentu. Completion, ada sesuatu yang berakhir. Karena itu tadi, ada sesuatu hal tentang kamu, kayak ada yang gak happy gitu. Mungkin bukan 100% gak happy, tapi kayak ada ganjelan di hati gitu. Kok begini ya, kok rasanya ini begini ya. Kayaknya aku perlu bertanya deh, apakah ini sebuah kebenaran yang mutlak? Kayak gitu ya, dengan Ten of Sword di sini. Page of Pentacles, komunikasi, belajar. Page itu adalah energi murid. Jadi kayak ini kayak ada mungkin seluruh aspek kehidupan kamu, mungkin aspek-aspek tertentu kayak kamu waktunya kayak mulai lagi dari awal, belajar lagi, anggap kamu mulai dengan kanvas kosong ya, yang akan kamu isi. Tapi kembali lagi terserah kamu ya, kamu mau melakukan hal ini atau enggak. Lihat kan ada yang gak happy. Five of Pentacles itu energi orang yang mencari, energi orang yang gak happy, merasa kurang, tapi kayak ada sesuatu ganjelan juga di hati gitu ya. Queen of Cups. Ini mungkin bukan buat semuanya, tapi sebagian dari kamu, atau mungkin satu orang aja gitu, kamu ketika kamu kecil, sosok caregiver kamu, entah itu orang tua kandung, entah kamu dibesarkan dengan pengasuh atau paman bibi, kakek nenek kamu, ini adalah dinamika apa ya, mungkin ada manipulasi emosi di sini, mungkin ada dinamika yang toksik gitu. Jadi kayak kamu nggak tahu itu toksik gitu karena kamu terbiasa dengan hal itu sampai mungkin kamu beranjak dewasa gitu, sampai kamu menemukan ada orang yang mengatakan hal itu, oh jadi selama ini aku dibesarkan dengan caregiver yang bermain dengan pikiran aku, bermain-main dengan emosi aku, memanipulasi aku dengan kata-katanya, dengan cara membesarkan aku. Dan ini waktunya kamu mengurai hal itu dan memulihkan hal itu ya, bahwa kamu enough, kamu okay, kamu apa ya, kayak kamu tuh perfect as human being gitu, nggak ada yang salah sama diri kamu. Cuman karena kamu dibesarkan dengan caregiver yang seperti itu membuat kamu berpikir bahwa ada yang salah sama diri kamu, ada yang kurang sama diri kamu, seperti itu ya. Ada yang perlu mendengar pesan ini. Oke, kita tutup readingnya dengan satu pesan lagi. Terus ada yang jatuh. Aries juga dapat kartu ini. Bereskan rasa takut kamu cari tahu akarnya di mana, supaya itu nggak membayang-bayangin kamu lagi. Hold your vision, percaya pada visi kamu, pada mimpi kamu, apa yang mau kamu capai, terutama dengan energi Mars di situ yang tadi aku bilang channelingnya kemana, ya. Untuk ekspansi diri, eksplorasi, memperluas pemikiran kamu, mencapai mimpi kamu, atau itu tadi channeling untuk agresi, untuk kemarahan, untuk hal-hal negatif gitu ya, terserah kamu. Channeling energi Mars itu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.